Dua lokal pride Garuda U16 masuk radar legenda Chelsea dan pemandu bakat Crystal Palace. Salam bola mata 11, kata lokal pride tengah viral di media sosial pasca timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U16 tanggal 12 Agustus tahun 2022. Bermula dari luapan kegembiraan pelatih kiper timnas Garuda U16 Marcus Horizon yang mengarahkan wajahnya ke kamera sambil meneriakan lokal pride kampion berulang-ulang, yang jika diartikan juara kebanggaan lokal. Istilah ini seolah menyindir prestasi Sintayong yang lebih memprioritaskan program naturalisasi di tubuh timnas. Hal ini sontak menjadi hujatan netizen buat Marcus Horizon. Beragam komentar pun sampai ada yang menyindir prestasi Marcus selama berseragam timnas Garuda. Kebanyakan netizen menilai, lokal pride belum tentu cocok dipakai di timnas senior. Di tengah semakin ketatnya persaingan kekuatan di kawasan ASEAN khususnya, PSSI dan Coach STY juga dituntut untuk segera memberikan prestasi, tentunya membutuhkan pemain-pemain yang benar-benar siap tampil dan memiliki kualitas. Sementara berdasarkan analisa STY, Liga 1 Indonesia belum dapat menjamin bisa memenuhi kriteria pemain yang dibutuhkan pelatih asal Korsel ini. Kompetisi sepak bola Indonesia pasca pandemi COVID-19 yang sempat terhenti cukup lama, memerlukan waktu yang lebih lama untuk berbenah. Lokal pride pun sempat diklarifikasi mantan kiper timnas Garuda ini, yang menyatakan tak bermaksud menyinggung PSSI ataupun STY, namun hanya sebagai ungkapan kebahagiaan saja bahwa dari semua punggawa belia timnas sampai pelatih dan ofisial yang kesemuanya produk lokal mampu memberikan prestasi yang membanggakan. Tentu apa yang diungkapkan Coach Marcus Horizon juga tidak terlalu salah jika memang tidak ada maksud tendensius, mengingat timnas Indonesia kerap meraih prestasi di level usia. Namun perlu diingat sudah cukup lama juga timnas Garuda melempem di level senior dan kehadiran STY pun tidak bisa dianggap remeh. Meningkatnya performa timnas di bawah asuhan STY sudah mulai menuai hasil dengan lolosnya timnas Garuda ke Piala Asia 2023 setelah hampir 10 tahun tidak pernah lolos kualifikasi. Meski di beberapa ajang, STY belum memberikan gelar juara, namun perjalanan timnas Indonesia menuju pentas Asia dan dunia tentunya memerlukan waktu yang tak sebentar untuk mengejar ketertinggalan. Semoga tampilnya timnas Garuda asuhan Bima Sakti sebagai juara tak terkalahkan di ajang Piala AFF U16 2022 menjadi pelecut semangat senior-seniornya untuk mendulang prestasi. Selain kucuran banyak bonus, kabar gembira pun satu persatu menghinggapi personil dan skuad sang juara AFF U16 2022 seperti dikutip dari Suara.com. Legenda Chelsea Dennis Wise dan pemandu bakat yang bekerja di Crystal Palace, Wesley Awad, diketahui intens memantau pertandingan timnas Indonesia U16 sejak laga melawan Vietnam U16 di penyisihan grup A Piala AFF U16 tanggal 6 Agustus tahun 2022 di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Yogyakarta. Dennis Frank Wise ditemani Wesley Awad yang merupakan seorang pemandu bakat yang bekerja sebagai koordinator untuk pemandu bakat Akademi Crystal Palace dan klub Serie B Italia Como FC, milik salah satu pengusaha asal Indonesia. Selain itu, mantan talent identification reporter VA tersebut juga menjadi salah satu scouting dari Garuda Select di mana Dennis Wise legenda Chelsea dan Inggris ini yang ditunjuk sebagai direktur teknik Garuda Select sejak 2019, untuk membantu pembinaan pemain muda dan pengembangan sepak bola di Indonesia lewat program training center di Inggris. Saat menyaksikan pertandingan timnas Indonesia U16 vs Vietnam U16, Awad mengaku takjub dengan gairah sepak bola di Indonesia. Indonesia memiliki gairah yang luar biasa untuk sepak bola mereka. Sudah begitu lama mereka kekurangan kualitas. Ini dukungan mereka untuk timnas U16 versus Vietnam, cuitnya via akun Twitternya. Saat ini Wesley Awad sendiri bersama Dennis Wise sedang berkeliling ke berbagai daerah Indonesia untuk menemukan pemain potensial yang bisa dibawa ke program Garuda Select musim ini. Sementara itu, ada juga beberapa pemain timnas Indonesia U16 yang masuk radar Dennis Wise. Beberapa pemain yang disebut masuk perhatian Dennis Wise, setidaknya ada 2 pemain yang masuk catatan sang legenda, dan tentu sedikit mengherankan karena tidak ada nama-nama punggawa timnas yang moncer di depan gawang seperti Nabil Ashura dan Arhan Kakak Putra atau sang kapten yang menjadi best player Iqbal Gwijangge yang tampil impresif, dan salah satu pahlawan timnas Indonesia U16 di semifinal dan laga final Andrika Fatir Rahman yang tampil gemilang di depan gawang. Adapun 2 punggawa timnas polesan Coach Bima Sakti yang dimaksud adalah nomor 9, Muhammad Kafiatur Rizky, dan nomor 14, Sultan Zaki Pramana, yang cukup serius diikuti pergerakannya oleh kedua mentor Garuda Select ini. Tak mengherankan juga sebenarnya jika menilik dari penampilan apik kedua pemain ini, terlebih Kafiatur Rizky, pemain kelahiran Tangerang tanggal 17 Juni tahun 2006 ini juga menyumbang satu-satunya gol kemenangan Indonesia ke gawang Vietnam di partai final, plus 2 gol sebelumnya dia cetak ke gawang Singapura. Pemain nomor 9 yang berposisi sebagai gelandang ini merupakan pemain binaan SSB Bina Sentrava yang kini bernaung di klub Liga 1 Borneo FC.
Begitupun dengan Sultan Zaki, selain memiliki postur ideal sebagai pemain belakang sepupu pemain timnas Asnawi Mangkualam ini tampil baik di setiap laga untuk mengamankan area pertahanannya dari gempuran striker-striker lawan. Zaki merupakan pemain penting di Akademi PSM Makassar dan menyandang ban kapten saat membawa tim lokalnya menjuarai turnamen level usia tingkat nasional Elite Academy Pro (EPA) musim lalu. Posisinya di timnas Garuda U16 nyaris tak tergantikan bersama M. Iqbal Gwijangge. Menurut striker timnas Indonesia U19 yang juga jebolan Garuda Select Hoki Caraka yang terlihat duduk berdampingan dengan Dennis Wise dan koleganya Wesley Awad di tribun VVIP Stadion Maguwo Harjo, saat duel kontra timnas Vietnam, sempat melihat Dennis Wise menulis nomor punggung beberapa pemain di antaranya yang sempat dilihat Hoki. Sang legenda Chelsea menulis nomor 9 dan 14 yang merupakan nomor punggung Kaviatur Rizky dan Sultan Zaki Permana. Selebihnya masih ada beberapa nomor dalam catatan Dennis Wise yang tak sempat pemain jebolan Garuda Select dan timnas Garuda U19 ini melihatnya dengan jelas. Ya, beberapa pemain sudah dicatat, semoga bisa dibawa ke Garuda Select, ucap Hoki saat dikonfirmasi oleh pewarta suara.com. Kendati begitu, masih ada beberapa lagi tapi Hoki tidak mengamatinya secara detail. Kayaknya tadi, dicatat Dennis Wise, nomor 9 dan 14. Sisanya saya enggak begitu melihat, tuturnya. Sementara itu, melansir dari akun Instagram Garuda Select, Dennis Wise tidak hanya memantau di laga timnas Indonesia U16 saja. Sebab ex-pemain Chelsea itu baru-baru ini melanjutkan scouting dan terbang ke Surabaya. Bukan tak mungkin, kedua pemain ini akan mengikuti jejak Hoki Caraka, Bagus Kahvi dan pemain muda berbakat lainnya yang pernah diboyong ke Inggris untuk mengasah bakat, menimba ilmu dan pengalaman dalam TC dengan klub-klub lokal Liga Premiership di bawah bimbingan teknik Dennis Wise dan koleganya di program Garuda Select. Yang bukan mustahil, jika memang bisa terus berkembang akan mengikuti jejak seniornya seperti Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri berlaga di kompetisi Eropa atau Bagus Kahvi, Brian Aldama dan David Maulana yang pernah mengecap pengalaman bergabung klub Eropa. Harapannya, semoga bukan hanya Kaviatur Rizky dan Sultan Zaki Permana saja yang masuk radar sang legenda Chelsea dan menarik perhatian sang pemandu bakat Crystal Palace. Namun sederet nama yang pantas menjadi prioritas pembinaan berkelanjutan ini seperti Nabil Ashura, Arfan Kakak Putra, Iqbal Gwijangge dan lain-lain bisa masuk catatan penting mereka agar karir dan sepak bola Indonesia ke depan bisa terus maju dan berkembang. Semakin banyak punggawa timnas yang berlabel Eropa diyakini akan semakin baik bagi kelangsungan timnas Indonesia untuk berprestasi, sehingga di masa yang akan datang bukan proyek naturalisasi pemain kelas Eropa saja yang akan diandalkan PSSI namun pemain lokal yang berkelas Eropa. Sudah waktunya pemilik-pemilik klub atau saham klub-klub di Liga Eropa seperti PT Jarum bersama klub Serie B Italia Como FC, Verudering Dender yang merupakan klub kasta ketiga Liga Belgia milik Sahar Sitorus dari Liga Inggris, ada klub Tranmere Rovers yang mentas di IPL League 2 atau kasta keempat yang sahamnya juga dimiliki oleh Santini Group milik Sofyan Wanandi, Oxford United yang berkompetisi di EFL League 1 atau kasta ketiga yang kini sahamnya dimiliki Menteri BUMN Erick Thohir. Para miliarder ini mau memberikan kesempatan generasi sepak bola berbakat Indonesia bisa merumput, menimba ilmu dan pengalaman atau bahkan mendapat kontrak permanen di klub Eropanya tentu sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk mengangkat performa tim di kompetisi negara masing-masing. Garuda Select sendiri saat ini sudah menyelesaikan tahap keempat tugas Dennis Wise dan Wesley Awad untuk terus memantau dan mencari bakat-bakat pemain belia Indonesia untuk dibawa dan bergabung dalam sawat Garuda Select di Eropa musim berikutnya. Bukan mustahil, jika melihat postur dan skill pemain-pemain timnas U16 binaan Coach Bima saat ini, salah satunya akan menjadi prioritas mentor program Garuda Select ini untuk dipromosikan ke klub raksasa Eropa sekelas Chelsea atau paling tidak klub Premier League seperti Crystal Palace yang memiliki kedekatan emosional dengan Wise dan Awad. Coach Bima sendiri, setelah sejenak mengistirahatkan pasukannya akan kembali fokus untuk mempersiapkan skuadnya kembali untuk mengikuti babak kualifikasi Piala Asia U17 2023 yang akan digelar di tanah air pada bulan Oktober tahun 2022. Siapa menurut sahabat bola mata 11 punggawa lokal Pride Garuda U16 yang pantas mendapatkan tempat di program Garuda Select mendatang? Salam bola mata 11.